Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kita perhatikan bawahnya masih ada sampah itu ya, tolong diambil ya dari buang ke tempat sampah. Ya Bu. Silakan satu orang bantu ibu untuk menghapuskan kulitnya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Masih Bu. Udah sabar belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Setelah ini kita serang bareng-bareng ya. Iya Bu. Oke, Bu. Sebelum ibu memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, apakah ada yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Bu. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Ya, Nata Dewi, Iya. Prima, Hadir Bu. Devi, Hadir Bu. Dia, Hadir Bu. ya hadir semua ya. Baik, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Silakan coba tangannya. Ya, silakan Diana. Kelompok sosial Bu. Bagus sekali. Selamat untuk Diana. Oke, ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian kelompok? Ya, silakan Diana. Kelompok itu dia satu atau dua orang atau lebih berkumpul untuk menjadi kesatuan untuk membahas tentang sesuatu. Ya, bagus sekali. Jadi, kelompok itu adalah proses interaksi antara individu dengan individu yang lain dengan memiliki nilai, norma, minat, serta tujuan tertentu. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari kelompok ini adalah di mana kita bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah kelompok dan pengelompokan sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia membutuhkan manusia lain. Karena manusia itu sendiri tidak bisa hidup sendiri karena dia membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ibu ingin bertanya nih sama anak ibu, kira-kira kita sebagai manusia mampu nggak menjalani kehidupan kita sehari-hari tanpa ada manusia lain? Enggak Bu. Nah, jadi kita sangat membutuhkan manusia yang lain untuk dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu ingin bertanya lagi nih, siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Kira-kira bentuk kelompok sosial itu apa saja? Siapa yang tahu? Ayo, Ibu. ya apa aja contohnya, Adriana? Organisasi sosial semacam AISEC atau Youth Ranger Indonesia Bu. Ada lagi yang tahu contohnya? Ya, silakan ya. Seperti organisasi HMPS, terus PMI gitu. Ya, bagus sekali. Jadi ada banyak contoh pengelompokan sosial seperti organisasi, sosial dan politik, masih banyak organisasi-organisasi yang lain. Jadi ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak ibu bahwa kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu tidak dipungkiri bahwa kita akan menemukan beberapa orang dalam pengelompokan sosial pada masing-masing kelompok mereka. Nah, jadi yang ingin ibu tekankan sekali lagi, meskipun kita hidup berdampingan dengan kelompok antar kelompok lain, kita tidak boleh membuat kelompok di mana kelompok itu bisa merugikan bagi orang lain. Kenapa? Karena itu bisa berakibat buruk bagi orang lain. Jadi kita tidak boleh membuat kelompok di mana kelompok itu bisa merugikan banyak orang.
Nah, setelah itu ibu akan lanjut ke ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ciri-ciri kelompok sosial itu yang pertama ada interaksi. Nah, di mana interaksi ini adalah kelompok dengan kelompok yang lain itu saling berinteraksi satu sama lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kira-kira anak ibu ada yang tahu nggak nih contoh interaksi langsung dan tidak langsung? Yang pertama interaksi tidak langsung dulu. Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Ya, silakan Diana. Melalui telepon, Bu. Oke, baik, bagus sekali, pintar good. Yang pertama yaitu interaksi tidak langsung melalui tidak langsung ya. Ya, Bu. Tidak langsung. Contohnya telepon, TV. TV, radio yang lainnya. Kemudian ada lagi contoh interaksi secara langsung. Ada nggak yang tahu? Ya, silakan terima. Secara langsung itu seperti saya dengan Ibu. Oh, good. Iya, seperti face to face ya, berhadapan gitu. Face to face. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempunyai kesamaan. Nah, kesamaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kesamaan karakteristik. Kemudian kesamaan identitas. Nah, kesamaan karakteristik ini di mana mereka kesama dalam hal nilai, norma, minat, serta tujuan tertentu. Kemudian ada kesamaan identitas di mana suatu kelompok ataupun anggota kelompok itu dia merasa bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut, sehingga dia mempunyai rasa ikatan secara emosional karena merupakan bagian dari anggota tersebut, dari anggota kelompok tersebut. Berarti dia memiliki ikatan secara emosional ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ya, silakan sih. Jadi itu tadi kan mengenai kelompok sosial. Nah, apakah di dalam kelompok sosial itu terdapat struktur-struktur sosial itu atau tidak? Tentunya di dalam pengelompokan sosial itu kita mempunyai struktur, di mana struktur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama struktur peran dan status, di mana struktur ini terbentuk anggotanya menjalankan peran sesuai status yang diberikan di dalam satu kelompok. Dan kemudian yang kedua yaitu ada struktur hierarki, di mana struktur ini dia menggambarkan tentang bagaimana anggota kelompok itu mendapatkan jabatan di dalam suatu kelompok. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kira-kira tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membuat kelompok, beberapa kelompok. Yang ini kelompok pertama tugasnya mencari contoh interaksi secara langsung, dan kemudian yang kelompok dua yaitu mencari contoh tentang interaksi tidak langsung. Ibu tunggu waktunya 5 menit ya. Ada sebenarnya? Iya. Oke, waktunya udah habis ya. Silakan kelompok satu menjelaskan apa yang didapat dari interaksi secara langsung. Kalau interaksi secara langsung itu kan face to face kan, Bu. Contohnya misalkan kayak lagi bercerita dengan teman atau lagi rapat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah,
kelompok 2, silakan jelaskan. Interaksi secara langsung, secara tidak langsung yaitu berupa misalnya lagi nonton, baik. Jadi interaksi itu terbagi menjadi dua ya, yaitu interaksi secara langsung dan tidak langsung. Setelah ini Bu akan ada kuis sebelum penutupan. Jadi mohon perhatikan Ibu lagi menjelaskan ya anak. Ya Bu. Ya baik, silakan untuk satu orang menyimpulkan tentang pembelajaran materi kita hari ini. Bu, Ya silakan terima. baik, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang komunikasi, yaitu di mana komunikasi ini terbagi dua, yaitu interaksi secara langsung dan interaksi secara tidak langsung. Secara langsung ini contohnya dengan komunikasi dua orang yang berhadapan, dan tidak langsung yaitu seperti telepon. Sudah Bu. Baik, terima kasih ya. Terima tepuk tangan dulu dong. Sebelum Ibu untuk pembelajaran, Ibu ada beberapa angket yang harus Ibu isi. Ini dikerjakan ya sebagai PR di rumah. Baik, lembar yang Ibu kasih ke anak Ibu, tolong dikerjakan ya di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang ciri-ciri kelompok sosial. Nah, mohon anak-anak Ibu untuk dipelajari materi sebelumnya. Nah, besok Ibu juga akan mengadakan beberapa kuis sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk anak-anak Ibu, mohon dipelajari kembali apa materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Dipelajari kembali, dilihat lagi bukunya, agar nanti kalian tidak susah dalam menghadapi ujian. Karena kan kalian udah mau semester 2, jadi kalian harus banyak-banyak membuka buku, mempelajari kembali materi-materi sebelumnya. Jangan menyerah, tetap semangat, masih semangat.